Hai, namaku Linden. Usiaku 23 tahun. Aku buta. Gak buta juga sih. Tapi aku sengaja berpura-pura menjadi buta untuk waktu yang sangat lama. Aku tahu, kau pasti akan menghakimiku. Dan kau tahu kenapa ini terjadi? Oke, aku akan senang jika kau mau mendengarkan ceritaku dahulu. Dan lalu kau putuskan sendiri. Aku dulu adalah anak buangan semasa SMA. Aku tak tahu kenapa, tapi semua orang membenciku karena alasan tertentu. Mereka membicarakanku dan menyandungku di jalan. Kupikir aku akan memiliki awal yang baru ketika masuk kuliah. Tapi aku salah. Stigma yang sama masih melekat padaku di kampus. Bahkan ada satu gadis yang mengataiku bau. Ya, sangat tidak enak sekali menjadi orang buangan sepanjang hidupmu. Tak peduli apapun itu. Hal yang paling aneh adalah aku sama sekali tidak melakukan apapun. Aku hanya dilabeli sebagai orang aneh. Ya, karena mereka senang karenanya. Suatu hari aku menyeberangi jalan, lalu ada perempuan buta datang meminta bantuan untuk menyeberang. Tapi sebelum aku menolongnya, sekelompok orang datang memberikan bantuan untuknya. Iya, aku jadi mendapatkan ide karena itu. Aku melihat disabilitas mampu mendatangkan simpati orang. Iya, aku sebegitu putus asanya sih sehingga aku tak mempedulikan bagaimana cara mendapat kasih sayang dan simpati. Aku cuma mau semua orang berhenti membenciku, itu saja. Jadi, yang selanjutnya aku lakukan adalah aku membolos beberapa minggu kuliah. Aku membuat sertifikat medis palsu dan mengikuti rencanaku. Aku tinggal sendirian, jadi tak ada pengaruh dari orang tuaku. Dan aku mulai membuat rumor bahwa aku mengalami kecelakaan dan kehilangan penglihatanku. Sertifikat medis-medis palsu itu juga sangat berguna. Dan setelah itu guys, hidupku berubah 180 derajat. Orang yang tadinya menjaga jarak denganku sekarang ada di belakangku. Mereka selalu bertanya apakah aku memerlukan sesuatu atau apakah mereka bisa menolongku. Ya, beberapa hari awal tentunya aku merasa bersalah karena aku menipu mereka. Tapi aku berkata pada diriku, ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa diterima mereka. Dan ya, aku mulai mengubah segalanya tentang kebutaanku. Beberapa hari berlalu aku menyadari aku mendapat banyak perhatian dari para gadis. Mereka memberikan simpati dan perhatian. Bahkan ada yang menitikkan air mata haru. Hal ini memberikanku ide lain. Aku mau mengambil keuntungan dari kebutaanku semaksimalnya. Ketika aku pusing, aku melakukan sesuatu yang tak wajar untuk dilakukan. Aku tahu ini perbuatan setan dan iblis, tapi itulah yang ada di pikiranku saat itu. Suatu hari, aku berjalan melewati depan ruang ganti wanita, dan aku melihat seorang gadis mendekat. Aku mengambil kesempatan dan mulai berakting menggerakkan lenganku seperti orang buta. Hei, apa kamu tersesat? Gadis itu bertanya padaku. Sesuai yang diharapkan dan ya, aku berkata dengan suara pelan. Iya, aku merasa pusing. Aku perlu obat. Apakah tempatmu dekat sehingga aku bisa beristirahat sebentar? Dia tertipu dengan aktingku dan membawaku ke ruang ganti wanita. Segera setelah aku memasukinya, aku mendengar teriakan dari semua orang yang di dalam. Mereka terdiri dari beberapa tahap berpakaian. Gadis yang membawaku meminta mereka untuk tenang, berkata bahwa aku tak bisa melihat apapun. Jadi itu membuat mereka rileks. Tanpa mereka sadari, aku bisa melihat segalanya, semuanya. Mereka semua berkumpul di sekitarku dan ada yang mulai mencari sesuatu di sakuku dan juga dadaku. Tentunya tak ada alat perekam di sana. Mereka menundukkanku, memberiku segelas air, dan aku tak berbohong serta berniat meminta perhatian mereka. Jadi aku sangat menikmatinya. Salah satu dari mereka bahkan mengantarkanku pulang. Aku tidak menolak, namanya Lia. Dia sangat baik dan lemah lembut padaku. Well, hal serius dari akting palsuku berlangsung beberapa hari selanjutnya. Aku selalu mendapat problem yang sama ketika dekat dengan ruang ganti wanita. Dan setiap kali aku dikerubungi, aku melihat sampai puas. Dan gadis-gadis bodoh itu terlalu baik untuk membawaku masuk. Oke, Lia telah mengambil hatiku. Dia sering mengantarkanku pulang setelah kelas usai. Semakin lama, ia bahkan memasakkan makan malam untukku. Tentunya itu tidak baik untuk terus berbohong padanya seperti ini. Tapi, kupikir sudah terlambat untuk mengakui semuanya. Suatu hari, ketakutanku terjadi. Dia menyatakan perasaannya padaku. Iya, aku merasa senang dia menyukaiku, tapi dia tidak mengetahui kebohongan besarku.
Aku tak mampu menolaknya sehingga aku menerimanya dan kami mulai berkencan. Aku sangat senang bersamanya dan sangat menyukainya. Dia sangat perhatian dan sensitif padaku. Tapi kau tahu, kebenaran tak dapat disembunyikan. Suatu hari aku sendiri di rumah menonton TV. Tanpa diduga, Lia tiba-tiba datang lewat pintu belakang yang tak terkunci dan melihatku menonton TV. Dia berjalan ke dapur dan menuangkan jus ke gelas. Aku yakin kau tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia menamparku dan pergi. Dan dia memberitahu semua orang di kampus. Yah, sekarang hidupku jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Semua orang mulai jijik padaku. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa atas apa yang telah terjadi. Tapi aku mau menebus kesalahanku. Aku merasa bersalah atas tingkahku. Tapi bagaimana aku mengembalikan kepercayaan orang padaku? Bahkan ketika tidak ada orang lagi yang mau melihatku.